Sekalipun pegang HP, kalau Qur'annya dibuka, otomatis menjadi Qur'an. HP ini multifungsi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Maka dia hendaklah suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Jadi kita tidak boleh menyentuh Quran, memegang Quran. Ada terjemahannya Pak Ustadz. Ya, kalau yang dia baca terjemahannya boleh-boleh aja. Tapi kalau yang dia baca Qurannya, sekalipun ada terjemahannya, maka tetap tidak boleh. Karena membaca Qurannya sebagai wiridan itu tidak boleh. Kalau membaca zikir, ada bacaan ayatnya seperti doa pagi hari, doa sore hari, yang ada ayat Qur'annya, itu boleh, karena itu babnya bukan bab membaca Qur'an, tapi babnya adalah bab membaca zikir. Jadi itu. Tapi ada ibadah lain bagi seorang wanita yang sedang haid, yaitu apa? Dengan cara simak ibadah mendengarkan Al-Qur'an. Masya Allah. Sekarang kita dimudahkan oleh Allah SWT. Dulu Nabi kesulitan untuk bisa mendengar Al-Quran. Sampai-sampai Nabi panggil salah seorang sahabatnya untuk membacakan Quran. Kata sahabat ini, masa aku membacakan kepadamu wahai Rasul? Ini kan turun kepadamu. Kata Nabi, Iqra, bacalah. Maka Nabi mendengarkan, Nabi khusyuk mendengarkan, Nabi khusyuk menyimak. Sampai Nabi menangis terseduh-seduh, membasahi air matanya seluruh pelipisnya. Nah, ini saudaraku rahimakumullah, cara ibadah menyimak Al-Quran. Dulu generasi pertama para sahabat, mereka adalah generasi simak. Jadi belum ada bacaan Quran dulu. Makanya kaum ibu yang sedang haid, lakukan ibadah simak mendengarkan Al-Quran. Termasuk yang tidak haid juga, kalau dia simak bagus, simak dengan teratur. Juz pertama dengarkan, bukan sambil ngobrol. Kalau sambil ngobrol itu bukan simak namanya. Kata Allah apa? Fastami'u wa ansitu. Tidak boleh kamu sambil ngobrol, nggak boleh. Kalau mau ngobrol, matiin murotalnya, jangan disetel. Dosa orang yang nyetel murotal sambil ngobrol, itu dosa. Maka kata Allah apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan baik-baik dan diam, tidak boleh ngobrol. Khusyuk. Maka orang yang sedang haid, kesempatan dia simak, pasang headset di telinganya, satu juz selesai, nanti pindah ke juz berikutnya, nggak apa-apa. Dia nggak usah buka Qurannya, nggak usah pegang Qurannya. Sekalipun pegang HP, kalau Qurannya dibuka, otomatis menjadi Quran. HP ini multifungsi. Ketika dibuka toolnya, maka dia jadi HP. Dipakai untuk komunikasi, jadi HP. Dibuka internetnya, dia menjadi sosmed, sosial media. Dibuka Qurannya, dia jadi mushaf. Makanya kita tetap menjaga kesucian Al-Quran. Kalau HP dibuka Qurannya, maka dia menjadi Quran. Hendaklah kita tetap dalam kondisi suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Berusaha untuk memuliakan Quran dengan cara kita bersungguh-sungguh menjaga kesucian diri kita. Maka itu sudah menjadi Quran. Tidak boleh kita membuka HP yang sedang on Al-Qurannya dibawa ke toilet. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu tempat yang kotor. Maka matiin HP-nya. Ketika sudah mati HP-nya, otomatis menjadi HP biasa, menjadi mesin biasa. Sekalipun di dalamnya ada software Quran, dia menjadi Quran ketika dibuka Qurannya. Jadi jangan kemudian kita meninggalkan HP di luar toilet, ya, nanti hilang HP-nya, ya. Yang mengatakan ini ada Qurannya Pak Ustadz, di mana tinggal? Di depan toilet. Ya sudah, hilang, diambil orang. Ya, itu sudah. Itu namanya software. Ketika dimatiin Qurannya, otomatis menjadi HP biasa. Seperti seorang hafal Quran, ketika dia membaca Quran, maka dia menjadi Quran. Jangan baca Quran di toilet. Kenapa? Karena tempat yang kotor di situ. Maka dia ketika dia hafal Quran, pergi ke toilet, sepanjang tidak membaca Qurannya, maka dia nggak apa-apa, karena Qurannya ada di dalamnya, ya, ada di dalamnya. Itu software. Jadi kalau dimatiin, ya mati. Seperti itulah kita membaca Quran.
tetap dia menjadi Quran. Sama saja, pahalanya sama saja. Mau Quran pakai kertas, mau Quran pakai HP, sama saja. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim muddakir. Enggak usah sibuk-sibuk kita, kalau sudah di HP kita ada Quran, sudah cukup kita jadikan HP kita jadi Quran. Enggak apa-apa, sama saja. Sama saja pahalanya. Yang tidak dapat pahala yang tidak baca Quran. Karena ada orang mengatakan, kenapa nggak baca Quran? Nggak punya Quran Pak Ustadz, nggak bawa Quran. Itu HP-nya Pak, ini kan HP bukan Quran Pak Ustadz. Itu salah paham. Justru buka itu Qurannya di HP kamu, jadikan di HP Quran. Justru dia akan semakin berkah hidupnya, berkah HP-nya juga. Banyak anak-anak hafiz Indonesia, dia itu hafal Quran melalui HP-nya. Ada. Jadi ada seorang ibu, dia kreatif. Dia sisipkan ya dalam permainan game itu suara Quran. Jadi ketika anaknya main game, di dalamnya ada Qurannya, di setel Qurannya, di setel gamenya. Anaknya main game, tapi yang dia dengar Quran. Masya Allah, bukan suara-suara game, bukan, tapi dia dengar Quran. Tapi anaknya main game terus menerus. Akhirnya apa? Anaknya menjadi hafiz. Termasuk salah satu yang tampil di Hafiz Indonesia 2020. Dia adalah seorang anak, dia itu hafal Quran melalui bermain game. Masya Allah, itu juga salah satu cara terbaik. Anak bermain sambil menghafal Quran, atau anak menghafal Quran sambil bermain. Begitulah cara kita supaya kita menjaga hubungan dengan Al-Quran. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus Corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban. Dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua, dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.